Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Metode Nidomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudhu dalam Nadom Safinah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita baca bait yang pertama dan kedua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan wudhu 4 jumlahnya, cukup mengalami hal salah satunya. Pertama, sebab keluar sesuatu dari kubul, juga dubur pun begitu. Jadi hal yang membatalkan wudhu semuanya ada 4 ya. Jika ada orang yang berwudhu mengalami salah satu dari 4 ini, maka wudhunya menjadi batal. Yang pertama apa? Pertama, keluar sesuatu dari kubul, juga dubur pun begitu. Jadi jika ada orang yang punya wudhu lalu ada sesuatu yang keluar dari jalan depan atau kelamin depan, ataupun keluar dari jalan belakang atau kelamin belakang, maka wudhunya otomatis batal ya. Baik yang keluar disengaja atau tidak sengaja, baik keluar yang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat seperti kentut, baik yang keluar cair ataupun padat, maka semua itu bisa membatalkan wudhu. Kecuali keluarnya mani ya, keluar mani tidak membatalkan wudhu. Tetapi selain mani, maka sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur maka bisa membatalkan wudhu. Itu pertama ya, batal wudhu sebab ada yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, atau keluar dari dubul dan dubur. Lalu kita ke bait 3, 4, 5, 6. Kedua, sebab tidur hilang akalnya atau hilang akal sebab yang lainnya. Ketiga, sebab bersentuhan kulitnya wanita pria yang besar keduanya. Tak ada penghalang antar keduanya, juga keduanya bukanlah mahramnya. Yang keempat, sebab menyentuh kubulnya dan duburnya dengan telapak tangannya. Yang membatalkan wudhu yang kedua adalah sebab tidur hilang akal atau hilang akal sebab yang lainnya. Jadi orang yang berwudhu ketika tidur maka wudhunya batal ya. Kalau tidak tidur maka ya tidak. Misalkan orang itu ngantuk tapi masih bisa mendengarkan suara orang lain masih terdengar walaupun tidak jelas, suaranya tidak jelas ngomong apa, tapi masih dengar, maka itu belum tidur, belum hilang akal, maka itu belum batal. Itu seperti kejadian di masjid ketika khutbah, banyak yang ngantuk-ngantuk tapi belum tidur ya, karena masih bisa mendengar suara. Tetapi kalau sudah tidak bisa ngantuk-ngantuk, tidak bisa mendengar suara, itu artinya dia sudah tidur, sudah hilang akal dan wudhunya batal. Maka dia harus wudhu lagi kalau mau salat Jumat ya. Kemudian yang kedua, yang membatalkan wudhu adalah tidur hilang akal ya, atau hilang akal sebab yang lainnya, mabok misalkan hilang akal, maka itu juga membatalkan wudhu. Yang nomor 3, sebab persentuhan kulit wanita pria yang besar keduanya. Tak ada penghalang antar keduanya, juga keduanya bukanlah mahramnya. Jadi bersentuhan kulit antara laki-laki dan pria yang keduanya sudah besar. Besar ini bukan baligh ya, besar ini adalah sudah berpotensi disahwati oleh lawan jenis. Kalau ada perempuan, anak perempuan yang belum baligh, misalkan anak perempuan 8 tahun atau 9 tahun yang sudah bisa berpotensi disahwati oleh laki-laki, maka menyentuh anak perempuan itu menjadi batal. Kenapa? Karena itu pembatal. Yang nomor 3 adalah sentuhan kulit wanita pria yang sudah besar keduanya ya. Keduanya sudah besar maka batal. Misalkan yang laki-laki sudah besar, yang perempuan sudah besar, maka batal ya, batal keduanya. Kalau yang misalkan perempuan itu sudah bisa sahwati walaupun belum baligh, maka ya itu batal. Tapi kalau belum dipotensi disahwati maka belum batal. Misalkan 6 tahun atau 5 tahun, anak perempuan anak 6 tahun itu belum berpotensi disahwati, maka belum batal menyentuhnya. Dan juga tidak ada penghalang yang menyentuh langsung sentuhan tangan dengan kulit ya. Kalau misalkan kulit dengan rambut, misalkan saya menyentuh rambut istri, berarti tidak batal karena bukan kulit ketemu kulit. Yang membatalkan sentuhan laki-laki perempuan adalah kulit ketemu dengan kulit. Saya menyentuh kaki, kulit kaki. Kalau saya menyentuh
badan yang ada bajunya, berarti tidak batal karena ada penghalang ya. Keduanya bukan mahram. Ya, mahram ini adalah orang yang haram kita nikahi. Sekarang istri itu bukan mahram karena istri itu bisa kita nikahi, maka bukan mahram. Maka menyentuh istri adalah batal. Terus ibu saya, misalkan saya punya ibu, saya menyentuh ibu batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena saya haram menikah dengan ibu saya. Atau dengan bibi adiknya ibu saya ya, bibi saya haram menikah dengan bibi, maka menyentuhnya tidak batal. Tapi kalau anaknya bibi, sepupu ya, kalau sepupu batal ya, karena kita sudah boleh menikah dengan sepupu, walaupun menikah dengan saudara dekat tidak baik ya. Yang baik itu menikah dengan saudara yang jauh. Nah, itu yang ketiga, bersentuhan laki-laki pria yang sudah besar, sudah bisa berpotensi disahwati, lalu tidak ada penghalang dan juga bukan mahram ya, maka menyentuhnya menjadi batal. Tapi kalau kebalikan itu, misalkan belum besar atau ada penghalang atau itu mahram kita, maka menyentuhnya tidak batal. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang membatalkan wudu adalah menyentuh kubul dubur dengan telapak tangan ya. Telapak itu telapak bagian dalam. Telapak dari dalam menyentuh kubul, menyentuh kelamin depan atau kelamin belakang, maka wudunya jadi batal. Baik kelaminnya sendiri atau kelaminnya anak, kelaminnya istri atau kelaminnya tetangga, itu semuanya bisa membatalkan wudu kalau menyentuh kelamin, baik menyentuh kelaminnya anak kecil, bayi, atau orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek kita sentuh, maka wudu kita batal. Nah, itu yang keempat ya, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak. Kalau menyentuhnya tidak dengan telapak, dengan punggung tangan misalkan, itu tidak batal. Yang batal menyentuh dengan telapak, menyentuh kelamin depan belakang sendiri atau kelamin orang lain atau kelamin tetangga, maka itu membatalkan wudu. Jadi itu ya, yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dubur, maka batal. Yang kedua, tidur sampai yang hilang akal, itu juga membatalkan wudu. Yang ketiga, bersentuhan laki-laki wanita yang sudah besar keduanya, yang tidak ada penghalang, yang keduanya bukan mahram, maka batal. Yang terakhir, menyentuh kubul dubur dengan telapak tangan, menyentuh kubul sendiri atau kubul orang ini sengaja atau tidak sengaja, maka ini membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan hal yang membatalkan wudu dalam Nadhom Safinah Bahasa Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar dan kita lanjut lagi pembahasan yang selanjutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.